ketika sebutan Ahlus Sunnah ini ditujukan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalan yang mereka tempuh berupa petunjuk, maka setiap kelompok saling memperebutkan gelar tersebut. Tetapi penilaian itu dilihat dari hakikat sebenarnya dan bukan dari sekedar pengakuan. Ketika bid'ah berkembang dalam tubuh Islam, semakin banyak bermunculan kelompok yang sesat dan kelompok tersebut mulai menyeru kepada bid'ah dan hawa nafsu mereka, padahal zahirnya mereka mengaku Islam. Maka Ahlul Haq mesti dikenal dengan nama-nama yang berbeda. Maka Ahlul Haq mesti dikenal dengan nama-nama yang membedakan mereka dari ahli bid'ah dan para penyelisih akidah. Maka saat itu muncullah nama-nama mereka yang syar'i yang diambil dari makna Islam itu sendiri. Di antara nama-nama mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, Ahlul Hadis wal Asar, dan Salafiyun. Siapa saja yang memperhatikan nama-nama tersebut akan tampak baginya bahwa seluruh nama itu menunjuk kepada Islam. Sebagiannya ditetapkan dengan nas dan sebagian yang lain disebabkan mereka menjalankan ajaran yang benar, dan nama-nama tersebut meliputi nama-nama ahlul biha, ahli bid'ah, dan gelar-gelar mereka. Nama dan gelar ahli bid'ah terkadang dinisbatkan kepada individu seperti Jamhiyah dinisbatkan kepada Jam bin Safwan. Zaidiyah dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain. Kilabiyah dinisbatkan kepada Abdullah bin Kilab. Karomiyah dinisbatkan kepada Muhammad bin Haram Asy'ari, dan Asy'ariyah dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Terkadang dinisbatkan kepada gelar-gelar yang diambil dari pokok bid'ah mereka seperti Rafidhah karena penolakan mereka terhadap Zaid bin Ali, atau karena penolakan terhadap kekhalifahan Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma, dan kelompok Nawasib karena mereka memancangkan nasab permusuhan terhadap Ahlul Bait. Sedangkan Qadariyah karena pembahasan mereka dalam masalah takdir. Kelompok Sufiyah karena pakaian mereka terbuat dari kain wol sub. Kelompok Batiniyah karena mereka beranggapan mereka bahwa nas-nas itu memiliki makna lahir dan batin. Kelompok Murji'ah karena mereka mengakhirkan atau mengeluarkan irja' amalan dari rangkaian iman. Terkadang gelar-gelar tersebut disebabkan keluarnya mereka dari akidah kaum muslimin dan jamaah, seperti Khawarij karena keluarnya mereka kurut dari barisan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, dan Mu'tazilah karena i'tizal memisahkan diri pimpinan mereka Wasil bin Atha dari majelis Hasan al-Basri rahimahullah. Syekh Bakar Abu Zaid berkata dalam Hukmul Intima' ilal Firaq wal Ahzab wal Jama'ah al-Islamiyah di halaman 21, ketika muncul kelompok-kelompok yang menisbatkan diri pada Islam padahal bertentangan dengan kelompok pemikiran kaum kita muncul kelompok-kelompok yang menisbatkan diri pada Islam padahal bertentangan dengan pokok pemikiran kaum muslimin, maka muncullah nama-nama khusus yang syar'i bagi jamaah muslimin sebagai penolakan atas kelompok tersebut dan hawa nafsu mereka. Baik nama-nama tersebut ditetapkan dengan syariat seperti Al-Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah,
atau karena berpegangnya mereka dengan sunnah-sunnah di hadapan ahli bid'ah. Mereka itu memunculkan karena berpegangnya mereka dengan sunnah-sunnah di hadapan ahli bid'ah. Karena itu muncullah keterikatan mereka dengan generasi pertama, sehingga mereka disebut as-salaf, ahlul hadis, ahlul asar, ahlus sunnah wal jamaah. Nama-nama yang mulia ini menyelisih setiap nama dari firqah manapun, ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa nama-nama tersebut merupakan penisbatan yang tidak pernah terpisah, walau sesaat, dengan umat Islam. Sejak awal terbentuknya di atas manhaj nubuwah, dan ia mencakup seluruh kaum muslimin di atas jalan generasi pertama serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu dan metode memahaminya serta karakteristik dakwah kepadanya. Juga pentingnya membatasi kelompok yang selamat itu hanya dengan ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka adalah pemilik manhaj ini yang selalu ada sampai hari kiamat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun ngalal haqqi. Akan senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku yang tetap teguh di atas kebenaran. Kedua, bahwa nama-nama tersebut mencakup Islam secara keseluruhan, Alkitab dan As-Sunnah, maka ia tidak memiliki tendensi khusus yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, baik menambah maupun mengurangi. Ketiga, bahwa nama-nama tersebut sebagaimana ditetapkan dengan sunnah yang sahih dan sebagian lainnya tidaklah muncul kecuali untuk menentang para pengikut hawa nafsu dan kelompok-kelompok sesat demi membantah bid'ah mereka dan membedakan diri dari mereka serta menghindari keserupaan dan membungkam mereka. Saat muncul bid'ah, mereka membedakan diri dengan sunnah. Ketika pemikiran dijadikan sebagai sandaran hukum, mereka membedakan diri dengan hadis dan asar. Saat tersebar bid'ah dan hawa nafsu pada generasi akhir, mereka membedakan dengan petunjuk salaf dan seterusnya. Keempat, bahwa ikatan walak wal barok, loyalitas dan permusuhan pada mereka didasarkan pada Islam, tidak berdasarkan pada nama tertentu atau propaganda yang kosong, melainkan hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kelima, bahwa nama-nama ini tidak menjadi pendorong bagi mereka untuk fanatik terhadap individu tertentu selain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, bahwa nama-nama ini tidak mengantarkan kepada bid'ah, tidak pula kepada maksiat dan fanatik terhadap individu atau golongan tertentu. Penjelasan ringkas nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan nama yang masyhur bagi Ahlus Sunnah, disebut bergandengan dengan As-Sunnah, maka disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kadang disebut secara terpisah, yaitu Ahlus Sunnah dan atau Ahlul Jamaah. Tapi sebutan terakhir ini jarang umumnya disebut bergandengan dengan sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sesungguhnya sunnah menyertai persatuan atau jamaah sebagaimana bid'ah menyertai perpecahan atau furqah, maka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Di antara alasan mereka disebut dengan nama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka memiliki keistimewaan berupa dua perkara yang besar. Keistimewaan yang pertama, mereka berpegang teguh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi ahlinya. Berbeda dengan firqah-firqah lain, mereka berpegang dengan pemikiran dan hawa nafsu mereka serta pendapat pimpinan mereka dan tidak dinisbatkan kepada sunnah, tapi kepada kebid'ahannya atau kepada imam mereka
atau kepada perbuatan mereka sebagaimana telah dijelaskan. Keistimewaannya kedua, mereka adalah ahlul jamaah. Mereka bersatu atas kebenaran dan tidak terpecah belah. Berbeda dengan firqah-firqah lain, mereka tidak bersatu di atas kebenaran, melainkan mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak ada kebenaran yang menyatukan mereka. Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Humul mutamasikuna bil kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa matafaqa alaihi sabiqunal awaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bil ihsan. Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh kitabullah dan sunnah rasulnya. Semua yang disepakati oleh generasi pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dua, ahlul hadis, di mana di antara nama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ahlul hadis. Nama ini banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lain baik sebelum maupun sesudah beliau. Mereka menyebut ahlul hadis dan ahlus sunnah dengan menjelaskan i'tiqad. Mereka tidak membedakan di antara dua istilah tersebut. Imam As-Sabuni rahimahullah menjelaskan tentang akidahnya. Sesungguhnya ashabul hadis yang komitmen terhadap Alkitab dan As-Sunnah, semoga Allah menjaga yang hidup di antara mereka dan merahmati yang wafat. Mereka bersaksi bahwa keesaan itu bagi Allah dan risalah serta nubuah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada ucapannya, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungi Ahlus Sunnah dari tahrif, takyif, tasbih, serta memberi anugerah kepada mereka berupa pengetahuan dan pemahaman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan madhabu salafi ahlul hadisi wa sunnati wal jamaah. Madhab salaf adalah ahlul hadis dan sunnah wal jamaah. Jadi yang dimaksud dengan ahlul hadis pada kitab-kitab akidah salaf adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan yang kita maksud dengan ahlul hadis tidak terbatas pada orang-orang yang mendengar hadis atau menulisnya dan meriwayatkannya, tapi yang kami maksud dengannya adalah setiap orang yang paling benar dalam menjaganya, mengetahui, memahami, dan mengikutinya baik secara lahir maupun batin. Demikian pula ahlul Quran.